Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHAFF WMM MPA CMLC CTL CLA CCCS CMED selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana di kelas B Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Perkenalkan, nama saya Hans Brian Julian atau yang biasa dipanggil Hans dengan nomor induk mahasiswa 205220196. Pada ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 23-2024 mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana ini, saya akan mempresentasikan tentang dua materi. Yang pertama, tindak pidana korporasi dan tindak pidana ekonomi, dan yang kedua, tindak pidana perbankan. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tindak pidana korporasi dan tindak pidana khusus ekonomi. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tindak pidana korporasi, kita perlu memahami terlebih dahulu ya, bahwa korporasi dalam hukum perdata dan hukum pidana itu memiliki arti yang sedikit berbeda. Dalam hukum perdata, korporasi itu dimaksudkan hanya badan hukum saja, seperti PT, koperasi, dan yayasan. Sedangkan dalam hukum pidana, korporasi memiliki arti yang lebih luas. Tidak hanya badan hukum saja, tapi juga non-badan hukum, seperti CV dan firma. Baik, pertama kita akan membahas dulu definisi dari tindak pidana korporasi. Sebenarnya ada banyak banget pendapat dari para ahli hukum tentang tindak pidana korporasi. Tapi kali ini saya akan berangkat dari pendapat yang dikemukakan oleh Fuadi Munir. Jadi beliau mengatakan bahwa dalam bukunya yang berjudul Teori-teori besar atau Grand Theory dalam hukum menjelaskan bahwa kejahatan korporasi adalah tindakan berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau badan hukum melalui organ-organnya untuk memberikan keuntungan atau diharapkan memberikan keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, yang termasuk dalam golongan keterlibatan umum. Jadi dapat digolongkan ke dalam perbuatan pidana yang membawa akibat kerugian terhadap orang lain dan terhadap masyarakat secara luas. Maka dari itu, hukuman pidana ini dapat dijatuhkan juga kepada perkumpulan atau badan hukum tersebut, tentunya melalui proses acara pidana yang layak. Nah, contoh-contoh dari kejahatan korporasi tersebut seperti kejahatan lingkungan, money laundry, penggelapan pajak, kemudian ada juga illegal logging, kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal, pemalsuan barang, kejahatan profesi, dan lain sebagainya macamnya. Nah, pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP atau ini KUHP baru kita, menjelaskan bahwa tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur korporasi. Nah, hukuman yang dapat diberikan kepada korporasi tadi itu ada beberapa jenis. Sebenarnya semua pidana dapat dijatuhkan kecuali penjara. Tapi yang sering biasa diberikan adalah pertama, denda, ganti rugi, keharusan melakukan sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada masyarakat atau pihak yang dirugikan, pencabutan izin usaha, dan pembubaran atau pilot. Ini kalau sebagai subjek hukum manusia, uh, pembubaran ini seperti hukuman mati. Jadi ini paling tinggi hukumannya. Kalau di korporasi, pilot itu paling tinggi. Baik, selanjutnya dalam melakukan usahanya ya, korporasi itu kan dia kan berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara juga dalam bentuk pajak atau devisa. Terus juga mereka kan juga berperan untuk menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat ya. Tapi sayangnya, seringkali dalam praktiknya itu ditemukan bahwa korporasi ini melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, hal ini yang kita sebut sebagai kejahatan korporasi. Ada beberapa karakteristik ya dari tindak pidana korporasi ini. Yang pertama, perbuatan pidana korporasi ini membawa keuntungan ekonomis dan bisa juga yang non-ekonomis. Dan biasanya dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut. Dan yang kedua, kejahatan korporasi itu memberikan dampak negatif kepada orang banyak ya, kepada masyarakat luas. Contohnya kayak di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara luas. Ada pula yang ketiga karakteristiknya adalah kejahatan korporasi yang biasa dilakukan dengan modus-modus canggih dan tidak konvensional ya, bukan cara-cara kuno.
Biasanya ini dilakukan juga seperti contohnya kayak rekayasa finansial yang sulit terdeteksi. Baik. Selanjutnya, tindak pidana korporasi dan white collar crime. Apa itu white collar crime dan apa hubungannya dengan tindak pidana korporasi? Nah, tindak pidana korporasi itu sering banget digolongkan sebagai white collar crime. Ada perbedaan mendasar antara white collar crime dengan tindak pidana biasa. Yang pertama dilihat dari pelakunya. Biasa kalau white collar crime, pelakunya itu tergolong intelektual atau terkait jabatan tertentu atau kekuasaan tertentu. Dia punya jabatan. Dan yang kedua, penggunaan harta hasil kejahatan. Biasanya, harta hasil kejahatan dari white collar crime ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan selain primer. Contohnya barang mewah. Dan yang ketiga adalah cara kerjanya. Cara kerja dari white collar crime ini sangat terencana, sangat rapi, dan kerap kali menggunakan teknologi yang canggih. Jadi white collar crime itu sebenarnya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan terhadap white collar crime ini menurut Fuadi Munir dibagi jadi 4. Yang pertama, white collar crime yang bersifat individual, berskala kecil, dan modus operandinya cukup sederhana. Yang kedua, white collar crime yang bersifat individual tapi skalanya besar dan operandinya cukup kompleks. Yang ketiga, white collar crime yang melibatkan korporasi. Dan yang terakhir adalah white collar crime di sektor publik. Jadi dari 4 kelompok tersebut, white collar crime itu terkadang dilakukan bukan cuma oleh individu, tapi juga korporasi. Nah, kejahatan korporasi itu yang terjadi itu sangat kompleks ya. Dia terjadi sangat kompleks, melibatkan banyak pihak dan terorganisir. Maka dari itu, dapat juga disebut sebagai kejahatan organisasi atau organizational crime. Nah, kemudian kita akan membahas jenis-jenis tindak pidana korporasi. Ada 3 jenis utama. Yang pertama adalah crime for corporation, yang mana kejahatan korporasi ini dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Jadi bukan untuk kepentingan individu atau pelakunya saja, ini dimaksudkan semata-mata hanya untuk kepentingan korporasi. Kemudian yang kedua adalah crime against corporation. Ini dilakukan untuk kepentingan individu yang seringkali dilakukan oleh pekerjanya, oleh karyawannya, oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah criminal corporation, yang mana korporasi itu sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Jadi korporasi di sini bukan subjek utamanya, tapi dia hanya menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Korporasi cuma sebagai topeng dari tujuan kejahatan yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya pertanggungjawaban pidana korporasi. Tindak pidana yang dilakukan korporasi dengan membebankan tanggung jawab pidana adalah hal yang baru di dunia hukum pidana. Dan ini menimbulkan ada terjadi pro kontra terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi ini. Yang pro ada yang berpendapat bahwa ya memang karena untuk membidana pengurus perusahaan saja gitu, tidak cukup kuat untuk menekan tindak pidana korporasi ini. Ada juga yang bilang bahwa pidana terhadap korporasi merupakan upaya untuk tidak memidana pihak lain seperti pengurus atau karyawan perusahaan. Tapi sisi kontranya, ada juga bilang kalau masalah kesengajaan dalam suatu tindak pidana hanya ada pada manusia secara alamiah. Jadi tidak bisa dilibatkan kepada korporasi itu. Ada juga yang bilang kalau pidana yang merupakan perampasan terhadap kebebasan orang tidak dapat dikenakan pidana. Nah, jadi ada pro kontra dari terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi ini. Tapi secara universal, hampir di negara manapun telah menyetujui tindak pidana korporasi ini. Mereka sepakat adanya tindak pidana korporasi ini. Semua jenis sanksi sebenarnya bisa diberikan ya kepada korporasi, selain penjara tentunya. Dan di sini sanksi administrasi dan sanksi perdata itu harus lebih diutamakan daripada sanksi pidananya. Jadi di sini sanksi pidana ini hanya berperan sebagai sanksi subsidiar atau ultimum remedium. Nah, ada beberapa teori ya tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ini. Yang pertama adalah teori strict liability, atau korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil, atau pegawainya. Dalam bidang hukum pidana, strict liability berarti niat jahat atau mens rea yang tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau actus reus. Meskipun niat,
kecerobohan atau pengetahuan yang mungkin disyaratkan dalam kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain. Kemudian, yang kedua adalah teori vicarious liability, yaitu atasan harus bertanggung jawab atas hal-hal yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum vicarious liability ini adalah seorang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama, doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum common law, yang disebut sebagai responded superior, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari doctrine of agency, di mana atasan itu yang bertanggung jawab tadi ya, atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban pidana langsung ya, direct liability atau teori identifikasi, yaitu pejabat senior, korporasi atau orang yang didelegasikan wewenang dipandang sebagai tujuan tertentu dengan cara yang khusus sebagai korporasi itu sendiri. Jadi, poin ketiga ini, ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi itu sesuai dengan prinsip yang lebih luas dibandingkan dengan apabila berdasarkan doktrin vicarious ya. Teori ini menyebutkan bahwa perbuatan atau kesalahan pejabat senior atau senior officer itu diidentifikasi juga sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Jadi konsep ini disebut juga sebagai doktrin alter ego atau teori organ. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sanksi pidana korporasi. Ada sanksi pokok dibagi menjadi dua, ada sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana tentunya denda, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan sanksi administratif itu ada seperti pengumuman putusan hakim, pembubaran atau pencabutan izin usaha yang diikuti likuidasi korporasi. Dan sebenarnya di poin ini, pembubaran atau pencabutan izin sebenarnya adalah sama ya, nggak ada bedanya. Kemudian ada juga pembekuan kegiatan usaha, perampasan aset korporasi oleh negara, dan pengambil alihan korporasi oleh negara, serta penyitaan korporasi. Nah, tadi ada sanksi pokok, ada juga sanksi tambahan. Sanksi tambahan itu bisa berupa melakukan pembersihan atau clean up untuk membiayai pembersihan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya ini dilakukan dalam tindak pidana lingkungan hidup. Yang kedua ada membangun atau membiayai pembangunan proyek tertentu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Dan yang terakhir sanksi tambahannya adalah melakukan kegiatan sosial lain dengan jangka waktu dan biaya minimum yang telah ditetapkan oleh hakim. Dari dasar hukumnya, tindak pidana korporasi ada banyak ya. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ada juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dan diatur juga tindak pidana korporasi ini dalam peraturan OJK dan peraturan Bank Indonesia. Nah, kita jadi di sini masuk ke tindak pidana khusus ekonomi atau TPKE. Ada perbedaan mendasar ya antara tindak pidana korporasi dengan tindak pidana khusus ekonomi. Tindak pidana korporasi itu melibatkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh badan hukumnya atau non badan hukumnya ya, korporasinya. Jadi pelakunya itu ialah korporasi itu sendiri atau organ-organ korporasi. Sedangkan dalam tindak pidana khusus ekonomi atau TPKE itu melibatkan tindakan kriminal yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau keuangan yang lebih luas berkaitan dengan pasar atau negara. Jadi pelakunya tidak selalu terbatas pada badan hukum dan badan non-hukum, tapi juga bisa jadi individu, per individu, atau juga individu yang berkolusi dengan perusahaan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, tindak pidana khusus ekonomi ini dikatakan khusus karena tidak diatur dalam peraturan umum ya. Kalau bahasa anak SMP-nya mungkin kenapa dikatakan khusus? Karena tidak umum. Ada benarnya. Karena memang ini tidak diatur dalam peraturan umumnya. Apa itu? Yaitu KUHP. KUHP yang baru pun hanya menjelaskan sedikit tadi tentang definisi dari tindak pidana korporasi, tapi ekonomi belum dijelaskan secara lebih detail. Jadi ini bisa disebut sebagai lex specialis derogat legi generalinya. Nah, kejahatan ekonomi adalah tindakan yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomi menurut Edi Setiadi. Nah, tindak pidana ekonomi adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu
atau kelompok individu secara terorganisasi untuk memperoleh keuntungan finansial atau profesional. TPKI ini juga digolongkan tadi ya sebagai white collar crimes, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Baik, ada beberapa sifat dari TPKI ini sendiri berdasarkan penjelasan resmi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Yang pertama adalah praktik jahat kalangan perdagangan. Penjelasan resmi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 ini antara lain memuat dapat dipahami dengan pengetahuan bahwa kalangan perdagangan berupaya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Kadang-kadang mereka lupa dengan etika bahkan berupaya melanggar peraturan tanpa memulihkan kepentingan umum. Hal yang demikian wajar jika dikategorikan sebagai praktik yang jahat. Yang B, data yang kedua, mengancam atau merugikan aspek kepentingan umum. Penjelasan Undang-Undang Darurat ini antara lain memuat mengancam dan merugikan kepentingan-kepentingan yang sangat G-complex. Dengan kamus G-complex adalah ruwet artinya atau rumit, kalut gitu ya. Dan yang terakhir adalah sifatnya anggapan bahwa mencari untung sebesar-besarnya adalah kalkulasi perhitungan usaha, bukan suatu kejahatan. Padahal mencari keuntungan sebesar-besar dengan cara yang salah pun adalah suatu kejahatan. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari TPKI itu sendiri, ada banyak ya bentuknya. Bisa dilihat, saya akan menyebutkan beberapa seperti pelanggaran atau penghindaran pajak, ada credit fraud, ada juga penggelapan dana masyarakat, penyelewengan atau penyalahgunaan dana masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan keuangan, ada juga smuggling atau penyelundupan, ada delik-delik lingkungan, environmental offense, kenaikan harga atau overpricing, menaikkan harga. Kemudian ada export import of standard and even dangerously unsafe products. Ada juga labor exploitation dan consumer fraud. Nah, berikutnya ini adalah dasar hukum dari tindak pidana khusus ekonomi ya. Lebih banyak memang undang-undangnya karena lingkupnya juga lebih besar ya tindak pidana khusus ekonomi ini. Ada pencucian uang, ada perusahaan, ada pasar modal, ada perbankan, ada korupsi ya, ada banyak. Dan contohnya ini seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, lanjut ke materi yang kita kedua, yaitu tindak pidana perbankan. Jadi tindak pidana perbankan itu adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kaitannya dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarananya. Kejahatan perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Sedangkan kejahatan di bidang perbankan ditindak melalui undang-undang di luar Undang-Undang Perbankan ya. Jadi ada perbedaannya dua ya. Ada kejahatan perbankan dan kejahatan di bidang perbankan. Kejahatan perbankan itu ditindak melalui Undang-Undang Perbankan, sedangkan kejahatan di bidang perbankan diatur di luar ketentuan Undang-Undang Perbankan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, ada klasifikasi tindak pidana perbankan ya. Yang pertama ada tindak pidana yang berkaitan dengan izin, berkaitan dengan rahasia bank, berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dan dengan pemegang saham. Kita akan membahas satu persatu secara lebih detail berkaitan dengan ini. Yang pertama yang tadi berkaitan dengan perizinan. Nah, perumusan tindak pidana perbankan yang dimuat dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dikategorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan ya. Artinya untuk mendirikan sebuah bank itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu bukan yang sudah ditetapkan ya. Jadi tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah digariskan. Itu tidak bisa. Persyaratan yang dimaksud itu diatur dalam ketentuan pasal 16, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
Nah, berdasarkan ketentuan di atas yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam ketentuan pasal 46 ayat 1 tadi adalah setiap orang yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, baik dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka yang tidak memenuhi salah satu persyaratan yang dimaksud dalam pasal 16 dan tidak memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia yang telah menjalankan usahanya seolah-olah sebagai bank. Jadi dia bukan bank, tapi dia melakukan fungsi sebagai bank. Simpelnya gitu. Dia tidak memiliki izin sebagai bank, tapi dia melakukan fungsinya sebagai bank. Nah, ini kita sebut sebagai bank gelap ya, atau bank ilegal. Kemudian yang kedua adalah persoalan tentang kerahasiaan bank. Ya, rahasia bank, berkaitan dengan kerahasiaan bank. Ini cukup seru ya untuk dibahas ya. Karena lingkupnya bukan cuman hanya nasional saja, tapi juga regional dan internasional kadang. Nah, tiap negara itu kan kita paham ada dua sistem yang dianut ya dalam bank. Ada yang menganut teori kerahasiaan bank yang bersifat absolut sama bersifat nisbi gitu. Nah, kerahasiaan bank yang bersifat mutlak itu atau absolut artinya bank wajib menyimpan rahasia keuangan nasabah atas simpanannya dalam keadaan dan atau kepentingan apapun, baik yang bahkan yang sifatnya luar biasa sekalipun tidak bisa dibongkar ke siapapun. Sedangkan kerahasiaan bank yang bersifat nisbi itu bank itu harus menyimpan rahasia keuangan nasabah atas simpanan dalam keadaan biasa, tapi dalam hal-hal mendesak dan luar biasa, kerahasiaan dimaksud dikecualikan untuk motif-motif tertentu dan untuk kepentingan negara. Teori kerahasiaan bank ini bersifat absolut atau mutlak kan tadi lebih mementingkan kepada individunya, sedangkan kepentingan masyarakat dan negara itu seringkali terabaikan. Berbeda dengan yang teori kerahasiaan bank yang bersifat nisbi, itu dia lebih proporsional lah. Jadi dalam hal kepentingan-kepentingan tertentu, masyarakat atau negara itu lebih diutamakan ketimbang kepentingan individu. Nah, terjadi masalah ketika aparat penegak hukum ini dia perlu informasi ya dari nasabah berkaitan dengan kepentingan negara. Misalkan ada TPPU, pencucian uang atau korupsi gitu, yang dimasukkan ke dalam rekening bank. Padahal bank itu menganut tadi prinsip selain kerahasiaan juga prinsip kehati-hatian. Jadi tidak bisa secara langsung aparat pengen gini, tapi dari pihak banknya nggak bisa. Harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, kenapa? Karena mereka memperhatikan juga prinsip kehati-hatian. Di sini kadang timbul masalah ya, karena aparat penegak hukum perlu cepat. Dalam penanganan kasus perlu cepat. Tapi bank itu hati-hati. Nah, clash-nya di situ. Kemudian, baik selanjutnya ada pengawasan oleh Bank Indonesia. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral itu sangat penting. Artinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia nomor 23 tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 ya. Kegiatan pembinaan itu dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut dengan aspek-aspek kelembagaan bank, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha bank, pelaporan, dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya yang berhubungan dengan operasional bank. Sedangkan kegiatan pengawasan yang dilakukan itu baik pengawasannya ada dua ya, ada tidak langsung dan secara langsung. Kalau secara tidak langsung itu namanya off-site supervision, melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Kalau yang secara langsung itu on-site supervision, itu dia dalam bentuk pemeriksaan-pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan perbaikan. Jadi fungsi pembinaan lebih menitik beratkan pada regulasi dan fungsi pengawasan lebih menitik beratkan pada supervisi. Nah, sebagai bank, tingkat kesehatan itu harus dijaga ya, yang berlaku dan dia harus wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia gitu. Dan wajib pula menyediakan informasi tentang kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Nah, contohnya seperti menyampaikan laporan keuangan, neraca beserta laba rugi, dan lainnya yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik yang sudah terafiliasi dan terdaftar di Bank Indonesia. Tapi pada praktiknya terkadang direksi itu dia tidak melaporkan laporan keuangan secara lengkap kepada Bank Indonesia, ada pula yang memanipulasi, ada pula yang mungkin dia tidak melaporkan bahkan kepada Bank Indonesia. Di sini yang menjadi masalahnya. Selanjutnya adalah kegiatan usaha bank. Nah, perbankan memiliki fungsi perantara keuangan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran ya.
sehubungan dengan usaha bank tersebut, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat laporan, melakukan pencatatan palsu dan dalam pembukuan dan dalam dokumen laporan kegiatan usaha mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus dan atau menghilangkan, tidak memasukkan dalam laporan transaksi atau rekening dengan suatu itikat yang tidak baik, maka terhadap anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank tersebut dianggap melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Perbankan ya, tahun nomor 10 tahun 1998 tadi. Jadi pada kasus ini jika terjadi pemalsuan, pengubahan laporan keuangan atau pembukuan dan lain-lain, ini yang menjadi masalahnya ya, yang biasa dilakukan oleh direksi, komisaris dan pegawai bank itu sendiri. Baik, yang terakhir adalah tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pemegang saham. Nah, dalam menjalankan kegiatan usaha bank, itu bukan cuma anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dituntut untuk bersikap atau perbuatan dengan penuh tanggung jawab menegakkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi juga berlaku terhadap pihak terafiliasi dan pemegang saham. Nah, jika tidak diindahkan ya pasti tentunya akan diancam pidana terhadapnya. Nah, pihak yang terafiliasi tadi itu yang dimaksud itu yang pertama adalah anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank ya. Yang kedua, anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya dan pejabat atau karyawan bank. Yang ketiga, pihak yang memberikan jasanya kepada bank antara lain seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan lain-lain sebagainya macamnya. Dan yang terakhir adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank seperti pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. Jadi pemegang saham itu juga dituntut untuk bersikap penuh tanggung jawab dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak terafiliasi dengan direksi, komisaris, atau pegawai bank untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Baik, sekian presentasi saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Kapasitas Lekta Hukum Pidana ini dengan mengangkat materi tindak pidana korporasi dan tindak pidana khusus ekonomi serta tindak pidana perbankan. Saya pamit undur diri, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.